Sahabat Indonesia, ada banyak faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan juga kesuksesan. Teman adalah salah satunya. Kesuksesan kita juga ditentukan oleh lingkungan tempat kita bergaul. Jika berteman dengan orang-orang yang tepat, maka pertemanan dapat membawa kita ke dalam kebaikan, kebahagiaan, dan juga kesuksesan. Tetapi sebaliknya, jika kita salah dalam memilih teman, teman juga dapat menyumbang kegagalan dan ketidakbahagiaan di dalam hidup ini. Menurut hasil riset dari British Psychological Society Annual Conference terhadap 75 responden, memiliki teman dekat yang suportif ketika kamu dalam masa sulit adalah hal penting untuk menuju ke kesuksesan. Kamu akan memiliki ketahanan psikis yang lebih kuat dan mekanisme protektif yang mampu membantu satu sama lain melewati masa yang sulit itu. Teman yang baik akan memiliki dampak yang positif. Psikolog Cecily Horsham mengatakan bahwa pertemanan yang suportif dapat menjadi satu titik penting yang membuat seseorang akan terus bertumbuh. Tetapi sebaliknya, teman yang buruk akan membawa juga dampak yang buruk. Jika engkau bergabung dengan tukang gosip, maka engkau akan juga menjadi tukang gosip. Saat engkau bergabung dengan pemalas, engkau pun akan menjadi seorang yang pemalas. Tetapi saat engkau bergabung dengan orang-orang positif dan pekerja keras, engkau juga akan menjadi seperti mereka. Karena itu, pilihlah temanmu dan bangunlah lingkungan yang positif di sekelilingmu. Karena komunitasmu akan mempengaruhi kepribadianmu dan komunitas positifmu akan membawa posisimu menjadi jauh lebih baik. Mazmur pasal 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Kebahagiaan tidak mungkin engkau dapatkan dari orang fasik. Kebahagiaan juga tidak mungkin engkau dapatkan dari orang berdosa, apalagi dari para pencemooh. Karena dari orang fasik, engkau hanya akan mendapatkan nasihat buruk tentang kehidupan ini. Dari orang berdosa, engkau hanya akan dipertontonkan atau diajari cara-cara berdosa untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Dan dari pencemooh, jelas, engkau hanya akan mendapatkan cemooh. Setelah orang lain yang ia cemooh atau dia olok-olok, sebentar lagi engkau akan mendapat gilirannya. Atau lebih buruk lagi, engkau akan menjadi terbiasa dengan kebiasaan mencemooh atau olok-olok tanpa engkau merasa bahwa itu adalah salah. Dan ketika itu terjadi, engkau hanya akan punya teman buruk sebab teman baik akan menghindarimu. Orang yang baik tidak ingin pikiran, hati, dan energinya dikotori oleh hal-hal buruk dan yang tak berguna. Karena itu, dengan siapa engkau akan menghabiskan banyak waktu, itu sangat penting bagimu. Teman dapat membawamu terbang tinggi, tetapi teman juga dapat membuatmu tiarap atau terjerembab sehingga engkau tidak akan kemana-mana. Setiap kali engkau mengurangi teman burukmu, setiap kali itu pula engkau sedang menambahkan kebahagiaan dan sukses di hidupmu. Setiap kali engkau menghindari teman yang buruk, maka engkau sedang menghindari kemalangan dan nasib buruk yang kelak akan menimpamu. Setiap kali engkau menyortir dan memilih teman-temanmu dan hanya menjadikan mereka yang baik untuk menjadi komunitasmu, engkau sedang merajut nasib baikmu di masa depanmu. Saat engkau membersihkan teman buruk dari hidupmu, engkau sedang menyiapkan hidup yang baik untuk menjadi milikmu. Tentu saja, saya tidak sedang menentang nasihat lama yang berkata untuk jangan pilih-pilih dalam memilih teman. Saya sangat menghormati orang tua yang memberikan nasihat yang indah ini. Tetapi nasihat ini diberikan di zaman ketika semua orang adalah orang baik. Tetapi sejak manusia, Alkitab katakan jatuh ke dalam dosa, maka dalam hidup ini
teman menjadi lebih bervariasi. Ada teman yang baik, ada juga teman yang tidak baik. Ada teman yang membangun, ada juga teman yang menjatuhkan. Ada teman yang setia, ada juga teman yang tidak setia. Teman yang baik akan membuat kehidupan kita menjadi semakin baik. Tetapi teman yang buruk akan membuat kehidupan baik kita menjadi buruk. Teman yang baik akan membuat hidup kita menjadi selalu bersemangat, sekalipun di dalam keadaan yang buruk. Tetapi teman yang buruk malahan membuat kita akan kehilangan semangat, sekalipun di keadaan yang tadinya baik. Teman yang baik akan mencegah kita untuk melakukan keburukan di dalam hidup ini. Tetapi teman yang buruk akan mencegah kita melakukan hal-hal yang baik, bahkan tak segan-segan mereka akan mendorongkan keburukan untuk juga kita lakukan. Teman yang baik akan memberikan energi baiknya kepada kita, tetapi teman yang buruk akan menguras energi kita. Teman yang baik tidak akan pernah menghakimi kita saat kita melakukan sebuah kesalahan, sebab kata-kata buruk tidak ada dalam kamus perkataan mereka. Tetapi teman yang buruk, ia bahkan bisa menghakimimu secara negatif sekalipun engkau berbuat yang positif. Dari teman yang baik, kita bisa belajar dan mencontoh hal-hal yang baik di dalam hidup ini. Tetapi dari teman yang buruk, apa yang bisa engkau dapatkan saat engkau membutuhkan contoh yang baik untuk engkau lakukan? Kalau engkau menginginkan kebahagiaan di dalam hidup ini, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang hidupnya bahagia. Karena orang yang buruk sudah lama dia tidak tahu caranya bahagia di dalam hidup ini. Jika kebahagiaanmu juga ditentukan oleh siapa yang menjadi temanmu, maka dengarkanlah nasihat pemazmur tadi. Untuk engkau jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang yang berdosa dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi sebaliknya, kebahagiaanmu juga ditentukan dari bagaimana caramu menjalani hidup ini. Ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita tidak langsung sempurna saat kita dilahirkan. Kita juga tidak langsung tahu segala sesuatu saat kita dilahirkan dari kandungan ibu. Tuhan tidak membekali kita dengan manual kehidupan saat Ia menghadirkan kita di muka bumi ini. Kehidupan memberikan kepada kita kertas putih kosong untuk kita isi dengan hal-hal yang baik, yang indah, dan yang bermanfaat di dalam hidup ini. Nah, Taurat Tuhan yang disebutkan dalam ayat yang kedua tadi yang harus direnungkan siang dan malam adalah B-I-B-L-E, Bible. Saya eja karena itu adalah merupakan akronim dari Basic Instructions Before Leaving Earth atau Bible. Alkitabmu adalah buku manual kehidupanmu. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Saat kita hadir di dunia ini, Tuhan sudah menyediakan buku manual kehidupan Basic Instruction Before Leaving Earth atau Bible. Maka bacalah, pelajarilah, renungkanlah, resapilah, tangkap maknanya, ambil pesannya, lalu kemudian laksanakan instruksinya. Kalau engkau melakukan ini, lihat apa yang dikatakan ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika bahagia dan suksesmu juga ditentukan oleh teman-temanmu, maka bertemanlah dengan Alkitabmu. Dan bertemanlah juga dengan orang-orang yang menjadikan Alkitabnya sebagai teman hidupnya. Engkau bisa saling memberi semangat, engkau juga bisa saling memberi manfaat. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu.